Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ripan, guru informatika dari Mandua Sukabumi. Izinkan saya menyampaikan atau membuat tutorial cara mengupload sebuah website melalui cPanel Hosting. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk langsung ke pembahasan cara mengupload file website ke cPanel Hosting. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome atau ke Mozilla. Silahkan klik Google Chrome, lalu kita pilih akun, ya. Nah, di sini kita ketik alamat dari cPanel, ya. Karena saya ini punya cPanel sendiri. Ini nama cangkringan.id web, ya. Nah, setelah itu masuklah ke cPanel, ya. Dashboard cPanel ini untuk username dan password yang akan kita masukkan. Nah, ini username, masukkan username-nya dan password-nya. Setelah itu kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard cPanel Hosting. Di sini ada beberapa tool, ya, sosial media, WordPress, dan yang lain-lain. Nah, ini ada tool email, ya, lalu ada file manager, backup, image, dan sebagainya. Nah, di sini ada database. Tentu ketika website itu pasti tidak akan jauh dengan website, ya. Nah, yang berikutnya ada domain, ya. Dan materi ini yang akan kita kupas atau bahas tuntas mengenai domain ataupun subdomain, ya. Lalu ada metrik atau security dan software, ya. Ada advance untuk pengaturan dan sebagainya. Nah, ini adalah toolbar ataupun dashboard yang ada di cPanel Hosting. Nah, berikutnya untuk membuat domain, ya, kita cari toolbar untuk domain. Bisa di searching di sini. Kalau misalkan kalian pusing, bisa kita tinggal searching. Di sini ada domain, tinggal tulis. Nah, ini muncul domain, tinggal diklik, ya. Nah, maka masuk ke penamaan domain. Nah, domain ini sangat penting, ya. Ini sangat penting karena ini akan menjadi ikon unik atau nama unik yang mudah diingat, yang berfungsi untuk sebagai alamat untuk mengidentifikasi situs web di internet. Nah, jadi contohnya misalkan ada kalau di website website sekolah, ya, ada misalkan mandubumi.sch.id. Nah, itu sebagai ikoniknya, ya. Jadi ketika kita mengetik Mandubumi, maka sistem ataupun pencarian itu masuk ke website dari Mandubumi atau Mandua Sukabumi. Lalu ada lagi yang terkenal JDID, ya, Lajada. Nah, itu terus juga Facebook diantaranya, ya. Nah, itu sebagai nama domainnya atau alamatnya untuk dicari di web browser, ya. Nah, kita di sini karena domainnya
sudah ada untuk praktek kali ini, yaitu informatikamandubumi.my.id. Nah, tinggal kita buatkan subdomainnya, ya. Kita buatkan subdomainnya. Nah, setelah kalian masuk ke domain, ya, setelah kalian masuk ke domain, pilih create new domain. Diklik create new domain, tunggu loading. Ini tergantung dari jaringan. Nah, di sini ada di domain. Di sini tinggal ketik domain yang akan kalian buat atau nama domainnya yang akan kalian buat atau subdomain, ya. Karena domain itu biasanya berbayar, jadi untuk praktek kali ini kita hanya menggunakan subdomain, ya. Jadi nanti ngikut ke domain mata pelajaran informatika di Mandua Sukabumi. Nah, domain ini banyak, ya. Nah, jadi tergantung nanti lisensinya. Ada MyID, ada SCH, biasanya kalau untuk sekolah sch.id, ya. Ada juga ACID, ada .go.id. Nah, itu dalam penamaan-penamaan domain. Nah, untuk sekarang karena kalian sudah Bapak bagi kelompok, ya, silahkan nanti nama domainnya saya persilahkan kepada seluruh peserta dari kelompok tersebut. Mau ngasih nama apa? Yang jelas nanti di akhir ada eh, apa? Domain dari informatika strip mandubumi.my.id. Nah, jadi seperti itu. Contoh, ini misalkan saya buat dari kelompok 3 misalkan, atau 2. Kelompok 3, 12, kelompok 3, titik, ya, titik, informatika, strip, mandubumi, titik, my, titik, id. Nah, ini kita akan buat sub, ya, subdomain. Kenapa sub? Karena domain utamanya adalah informatika strip mandubumi, ya, .my.id. Nah, ngesubnya kalian di sini ada kelompok 3, ya. Setelah itu ini sudah ada, tinggal submit and create order atau submit saja. Submit, ya, klik submit, nanti muncul sukses, ya. Kita tunggu karena jaringan, ya, tergantung pada jaringan komputer. Nah, di sini sudah sukses, ya. Di sini ada kelompok 3 titik informatika strip mandubumi titik my titik id. Nah, ini artinya kalian sudah berhasil membuat subdomain ataupun domain dari kelompok yang kalian buat, ya. Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan mengupload file dari website yang kita buat yang berextension .html, ya. Nah, untuk mengupload kita klik gambar rumah yang ada di subdomain, ya. Tadi saya buat subdomain kelompok 3. Nah, tinggal kita klik domainnya. Nah, ini kan folder sudah masuk ke folder
dari kelompok 3 informatika. Ya. Nah, untuk upload, saya akan mempersiapkan dulu file website yang akan diupload. Nah, untuk file website ini sudah saya siapkan. Nah, ini masih website masih belum bisa diakses di Google Chrome, ya. Ini masih lokal, masih ada di drive C saya. Jadi masih dibukanya hanya di komputer saya saja. Nah, hari ini file ini kita akan coba upload, ya. Akan kita coba hostingkan supaya bisa diakses oleh semua orang. Nah, caranya tinggal klik menu upload di file manager. Klik menu upload. Setelah itu select, cari file yang berextension .html, ya. Tadi saya akan coba masukkan website toko sepatu. Nah, filenya saya simpan dengan nama toko sepatu, ya. Bisa di searching. Nah, di sini ada toko sepatu, ya. Tinggal klik lalu open. Tunggu sampai 100% berhasil. Nah, ini sudah komplit, ya. Sudah berhasil, toko sepatu.html sudah masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, saya nyatakan ini sudah berhasil, ya. Nah, tinggal gimana cara ngeceknya, ya. Untuk ngecek itu tinggal buka web browser, ya. Contoh, kita buka web browser misalkan menggunakan Mozilla lah, ya. Ada Mozilla, ini aja, Edge, ya. Nah, dari sini tinggal kita ketik domain yang sudah kita buatkan atau subdomain, karena tadi kelompok 3 titik informatika strip mandu bumi titik my titik id. Tinggal di enter. Oh ya, karena di sini extensionnya belum dirubah nama filenya, mohon maaf, saya akan rubah dulu. Nama filenya masih belum terpanggil, karena di sini harusnya kita gunakan index.html, ya. Nah, untuk merubahnya itu ada di file manager, ya. File manager tinggal refresh. Nah, nanti muncul ini di nama filenya diklik, pilih rename. Nah, diganti namanya dengan index. Setelah itu .html. Pilih rename. Ya, kalau sudah seperti ini, kita coba lagi, kita panggil. Nah, maka berhasil website yang kita buat itu sudah bisa diakses di internet, baik di handphone ataupun di komputer dan laptop yang terkoneksi ke internet. Itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.